Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Pecinta kajian Ustadz Latif Auluddin, mari kita lanjutkan ya kajian siasah, fikih siasah. Saya ingin bercerita tentang pondasi negara Madinah. Jadi saya mengambil teori, tesis bahwa Rasulullah itu juga sebagai pemimpin negara di Madinah. Dan ini banyak didukung oleh para sejarawan, selain para ulama yang semua sepakat bahwa Rasul itu bukan hanya sekedar nabi, tapi seorang imam kepala negara. Dan ini diakui para sejarawan, termasuk para orientalis pun mengakui bahwa Rasul itu di Madinah melakukan aktivitas pemerintahan. Nah, apa dasar-dasar pembangunan negara di Madinah? Ya, pertama, Rasulullah kenapa Islam di Madinah berkembang? Karena didukung oleh kekuatan politik, kekuasaan. Tapi sebelum itu Rasulullah melakukan prakondisi. Pertama, membangun negara Islami itu tentunya bermula dari masjid, ya, binaul masjid. Jadi Rasulullah ketika ke Madinah bukan membangun istana, tapi membangun masjid. Ya. Kita ketahui ada masjid pertama yang Rasulullah bangun, mulai dari Masjid Kuba, terus Masjid Nabawi di Madinah sebagai pusat kegiatan. Dulu masjid itu bukan hanya fungsi keagamaan, tetapi fungsi-fungsi sosial, politik itu di masjid. Rasulullah bermusyawarah itu di masjid, melakukan konsolidasi politik di masjid. Tapi dalam pengertian bukan pengertian negatif ya, tapi untuk kemaslahatan. Jadi dengan masjid ini umat Islam disatukan dalam satu ruhani. Ya. Yang kedua, Rasulullah membangun negara di Madinah sebelumnya melakukan prakondisi yang kedua namanya mu'ahad, mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Jadi dalam tradisi Islam adanya entitas kaum muslimin yang berbeda ya, itu diakui ya. Jadi ansor dan muhajirin itu dua kubu ya, yang lebih kepada perspektif yang namanya ansor adalah kubu pribumi ya Madinah. Kalau muhajirin itu kubu pendatang. Nah, bagi Rasulullah ini muslim dua saudara ini harus disatukan, dimuahotkan ya. Karena sebagai pendatang kaum muhajirin juga harus bisa nyaman, akhirnya dimuahotkan, terjadilah proses saling mewarisi gitu ya. Membuat orang-orang muhajirin secara ekonomi dibantu oleh orang ansor, dipersaudarakan ya. Nah, ketika umat Islam sudah punya pusat kegiatan masjid sebagai simbol peradaban ya, pusat pendidikan dan dakwah, lalu masyarakat muslimnya sudah mu'ahad, terbentuk persaudaraannya, soliditasnya, maka Rasulullah mengajak komunitas lain ya dalam bentuk konstitusi Madinah. Jadi Rasulullah membangun pemerintah, membuat perjanjian ya, misakul atau sahifatul Madinah. Dan konstitusi Madinah itu diakui oleh para orientalis pun sebagai konstitusi modern di zamannya. Jadi para sejarawan sampai mengagumi di zaman Rasulullah dua negara besar tidak berdasarkan konstitusi, tapi benar-benar kerajaan yang absolut. Tapi Rasulullah membangun negara hukum, negara madani, yaitu adanya konstitusi Madinah. Ada beberapa pasal terkait bagaimana hak dan kewajiban warga Madinah, baik itu kalangan Ansor, Muhajirin maupun non Muslim. Ya, kepentingan non Muslim itu diakomodir, kelompok Yahudi dan kelompok non Muslim lainnya, masing-masing punya hak, dan yang penting mereka sebagai warga Madinah punya komitmen dan loyalitas sama. Ketika Madinah diserang oleh pihak luar, maka mereka harus bahu membahu membela kota Madinah. Cuman sayang piagam Madinah ini dikhianati oleh Yahudi. Ya. Tidak lama kemudian akhirnya Yahudi mengajak ribut ya, perang, akhirnya oleh Rasulullah ya, terusir mereka. Dan fondasi yang keempat, Rasul juga membangun perlindungan ekonomi di Madinah, di mana Rasulullah selalu sidak ke pasar-pasar Madinah, lalu membuat pasar tandingan, di mana pasar tandingan ini ingin memberikan contoh bagaimana pasar yang sehat. Di situ tidak ada kecurangan, ada pengawasan gitu ya. Dulu pasar-pasar di Madinah dikuasai orang Yahudi, dan situ banyak kecurangan, banyak riba, banyak mengurangi timbangan, adanya pungli, pungutan liar, pajak yang tidak fair. Dan Rasulullah akhirnya membuat pasar tandingan, pasar yang fair, yang sehat, dan akhirnya pasar-pasar di Madinah dikuasai kaum muslimin. Dan tentunya Rasulullah di Madinah juga membangun prinsip perlawanan, ya, perlindungan, perlawanan terhadap
upaya-upaya yang mengganggu kesepakatan. Maka terjadilah perang. Ya. Perang-perang di Madinah sebenarnya adalah perang defensif, ya, mempertahankan hak, ya, perlindungan. Dan akhirnya Rasul juga melakukan tugas negara sifatnya ekspansif, ya, ofensif, yang disebut dengan bahasa sejarah Muslim futuhat, pembebasan. Dan akhirnya ketika Muslim kuat, ya, akhirnya kota Mekah, kota kelahiran, kampung halaman Nabi juga bisa dikuasai umat Islam dengan disebut dengan Fatuh Mekah, pembebasan Mekah. Dan pembebasan Mekah ini cukup tidak ada perlawanan karena muslimnya kuat, penduduk Mekah pun tidak bisa apa-apa. Dan subhanallah, Rasulullah seorang negarawan sejati, ketika dalam posisi menang dan hebat, penduduk Mekah oleh Rasulullah diampuni, bahkan dibebaskan, yang penting mengikuti aturan Islam saat itu. Itulah bagaimana Rasulullah membangun fondasi sebuah negara di Madinah, yang tadi mulai dari strategi membangun masjid sebagai pusat peradaban, lalu mempersaudarakan kaum muslimin, tidak boleh muslim itu terpecah-pecah, dia harus satu visi, satu misi. Lalu Rasulullah membangun perjanjian, ya, dengan kelompok non muslim, dan akhirnya Rasulullah membangun sebuah kekuatan negara yang sifatnya bisa membebaskan pihak-pihak yang terdolimi, dan akhirnya Islam secara ekspansif tersebar di seluruh Jazirah Arabia. Dan itu adalah berdasarkan perspektif konteks dulu, yang namanya ekspansi itu sah-sah saja, gitu ya. Jangan kacamata sekarang. Dulu negara kuat akan menguasai negara yang lemah, dan Rasulullah tidak lepas dari konteks dakwah dan pembebasan. Makanya Islam diterima di masyarakat Arab secara revolusioner sampai ke Afrika, ke Eropa. Karena misi Islam itu tadi, ya, bukan hanya sekedar perang dalam pengertian perang penguasaan, tapi futuhat, membebaskan penduduk-penduduk dari kezaliman. Dan Islam menawarkan konsep sebuah komunitas politik yang berkeadilan, menghargai perbedaan, menghargai komunitas yang lain, dan perlindungan. Negara kuat dengan pelindungan yang kuat, dengan mendidik warga negara yang taat. Maka lahirlah konsep-konsep kebijakan siasat terkait kebijakan fiskal, moneter, kebijakan luar negeri, keamanan. Nah, maka para sejarawan mengakui Islam pernah pada puncaknya, yaitu dengan pendekatan politik dan kekuasaan. Sekian, terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.